Eh, di mana materinya sudah dibaca sampai habis? Sudah, Pak. Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya, Pak. Siapa yang ini namanya siapa? Nama saya Aji Arda, Pak, dari kelas B klinis. Oke. Yang mana aja, Arda? Kalau di PPT saya lihat itu kan dari yang ujian umum itu, Pak, ya. Itu kan ada yang uji akut, subkronik, sama yang kronik. Nah, itu untuk bedanya subkronik sama kronik apa ya, Pak, ya? Soalnya di Oke. PPT tidak ada. Ya, baik. Oke, jadi kalau untuk sub akut itu berdasarkan waktunya ya. Jadi kalau misalnya untuk yang akut itu biasanya jangka waktunya dari beberapa literatur ada satu sampai 7 hari. Sedangkan kalau misalnya subkronik, nah itu biasanya 7 hari sampai 2 minggu. Nah, kemudian kalau kronik itu biasanya 2 minggu sampai 3 bulan. Kalau untuk pengujian toksisitas. Gimana menjawab aja, Arda? Menjawab, Pak. Oke. Ada lagi? Saya izin bertanya, Pak. Oke, ini siapa? Nurul. Nurul Aulia. Oke. Ya, di situ kan ada uji klinik berfase, ada fase 1 sampai fase 4. Nah, semisal ada produk seperti sediaan fitofarmaka yang dia itu udah selesai sama udah lolos juga di uji klinik fase keempat. Nah, tapi semisal 5 tahun ke depan ternyata produk itu ditemukan efek samping yang berbahaya di masyarakat tertentu. Nah, apakah produk tersebut itu dihentikan terus diuji kembali di fase pertama atau bagaimana, Pak? Oke. Jadi untuk beberapa ya ini sebenarnya kasusnya juga sudah pernah ya dia kayak misalnya contohnya saja kayak albotil yang ditarik dari peredaran karena ternyata memiliki efek yang berbahaya ya. Nah, jadi kalau untuk yang ini biasanya itu akan ditarik kembali, kemudian dilakukan pengujian ulang, dan kalau memang ternyata dilaporkan itu berarti ditarik dari peredaran. Karena kalau resikonya lebih besar, maka itu tidak akan diproduksi lagi, maka diganti dengan obat yang sejenis, tapi memiliki indikasi yang memang ini ya, indikasi yang memang bisa menggantikan dengan obat utama. Karena kalau misalnya sudah masuk ke tahap ini, biasanya sudah lolos, mulai dari lolos fase prakliniknya sampai fase kliniknya itu biasanya sudah melalui beberapa pengujian. Jadi insya Allah itu aman. Makanya perlu diimikan ya, di apa namanya, di uh, kalau memang ada yang ternyata itu biasanya ditarik dari peredaran dan izin edarnya itu biasanya dicabut seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Siapa ini? Nama saya Willy Ardito dari kelas B klinis. Saya ingin Oke. bertanya, uji Okay. toksik khusus itu ada uji mutagenik dan uji karsinogenitas. Perbedaannya apa ya, Pak? Oke. Kalau misalnya apa tadi teratogenik ya? Ya, Uji teratogenik ya. karsinogenitas, Pak. Karsinogenis sama? Sama mutagenik, Pak. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya untuk karsinogenik itu biasanya untuk apa namanya pengujian yang berkaitan dengan perubahan struktur dari RNA ataupun DNA. Nah, di mana terjadi perubahan apa namanya terjadi perubahan struktur DNA sehingga dapat menyebabkan kondisi mutan ya atau mutasi pada selnya. Nah, jadi dari situlah yang akan bisa berubah. Sedangkan kalau misalnya untuk karsinogenik, memang eh, apa namanya kalau untuk karsinogenis itu biasanya difokuskan memang pada kondisi kondisi yang kanker. Nah, jadi kan dia walaupun memang pembacaan dari kode DNA terkait dengan pembelahan sel, yang membedakan itu pembacaan kode genetiknya. Biasanya kalau mutagenetik itu perubahan struktur DNA-nya, tapi tidak ke arah perbanyakan atau proliferasi selnya. Nah, jadi bedanya di bagian itu.
menjawab kira-kira? Terima kasih banyak Pak, sudah jelas. Terus ada lagi? Permisi Pak, saya Rekai Pamungkas dari kelas B izin bertanya. Oke, gimana Reka? Di PPT itu kan ada reprodusibilitas. Nah, itu bedanya reprodusibilitas sama repetabilitas itu apa ya Pak? Kan sama-sama pengujian pengulangan Pak. Apa tadi ulangnya? Reprodusibilitas sama repetabilitas Pak, pengulangan. Oh, jadi kalau misalnya reprodusibilitas itu saat diperiksa itu ada apa namanya untuk pengujian itu kan ketergulangannya itu tetap valid gitu. Jadi walaupun orang mengulang itu masih masih bisa. Nah, kalau yang apa tadi satunya? Repetabilitas Pak, pengulangan. Ntar dulu ya. Reprodusibilitas itu kalau misalnya diuji kembali itu memiliki hasil yang tidak jauh berbeda dengan pengujian yang awal. Sedangkan kalau misalnya yang apa namanya yang satunya apa tadi? Reprodusibilitas ya. Iya Pak, repetabilitas pengulangan. Nah, pengulangannya itu apa namanya? Pengulangannya itu kayak misalnya hasilnya itu tidak jauh berbeda saat dilakukan kembali. Jadi kalau misalnya yang terkait itu sebentar. Halo, sudah terdengar? Sudah Pak. Oke. Jadi kalau misalnya reprodusibilitas itu kan kalau misalnya dilakukan pengulangan itu oleh penguji yang lain ataupun dengan penelitian itu tidak memiliki hasil yang jauh berbeda jika dilakukan oleh yang lain. Nah, sedangkan kalau misalnya yang satunya itu pada lebih kepada hasil yang diujikan. Nah, kalau yang tadi itu biasanya pengujinya, kalau yang satunya itu hasil yang diujikan. Jadi bedanya itu cuma pelakunya sama yang mengerjakan sama hasilnya. Seperti itu. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Oke, siapa Anindita? Ya, gimana Anindita? Iya, iya. Karena dalam uji klinis itu kan semuanya diperhatikan sebelum apa namanya sebelum beredar.
Jadi harus dipastikan semua bahwa itu aman. Makanya uji klinis itu butuh waktu untuk apa namanya, untuk sampai lolos di ininya ya, sampai di apa namanya, sampai lolos uji lah ibaratnya, sampai bisa dipasarkan. Karena kalau misalnya tidak seperti itu, tidak terjamin keamanannya, maka dikhawatirkan itu akan merugikan konsumen. Makanya dilakukan pengujiannya itu ketat, makanya tidak butuh waktu yang lama untuk bisa beredar di pasaran. Izin bertanya, Pak. Ya. Saya Theodora dari kelas B klinis. Saya ingin bertanya untuk metode standar OECD di bagian uji toksisitas akut, itu kan pada OECD 425 UDP, ada kata-kata di bagian dosisnya yang mengikuti faktor pengalian 3,2. Itu maksudnya apa ya, Pak? Terima kasih. Oke. Jadi kan kalau OECD itu sebenarnya adalah program. Jadi kalau untuk programnya itu ada di pakai aplikasi ya. Jadi tinggal kita masukkan saja. Nah, setelah kita masukkan itu baru nanti akan muncul untuk faktor koreksinya itu. Memang kita belum ada ya, tapi ini sebenarnya sudah pakai aplikasi, jadi memang sudah jadi standar. Kalau untuk pengujian itu menggunakan faktor P-nya itu 3,2. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Jadi sambil menunggu ya. Memang kenapa pada toksisitas ini pengujiannya penting? Karena memang dalam suatu syarat, suatu sediaan itu dinyatakan produk obat itu bisa berlaku kalau misalnya ada ininya ya, maksudnya terjamin mulai dari keamanannya, kemudian terjamin mulai dari apa namanya, mulai terjamin dari karakteristiknya. Nah, jadi itu yang menjadikan suatu sediaan itu bisa apa namanya, bisa layak untuk diedarkan. Karena memang kalau misal tidak demikian, yang dikhawatirkan itu dapat mengganggu konsumen dan saat apa namanya, tidak terjamin mulai dari sediaannya dan semuanya itu, maka tidak akan bisa ini ya, maksudnya tidak bisa laku. Karena syaratnya itu memang itu ya. Jadi ada 3 syarat utama suatu sediaan itu bisa beredar, mulai dari karakteristiknya. Karakteristiknya jelas itu mulai dari pengambilannya, sumbernya itu dari mana, terus ciri-cirinya itu bagaimana, bentuknya gimana, itu harus jelas. Kemudian yang kedua,
dari segi karakteristik kita juga harus tahu mulai dari keamanannya. Nah, keamanannya itu dengan cara apa? Uji toksisitas inilah yang kita lakukan. Dan kita perlu tahu karena memang suatu kejadian percuma kalau misalnya karakteristiknya sudah jelas, tapi ternyata dia tidak aman. Nah, baru yang ketiga itu efektivitasnya. Efektivitasnya dalam hal ini memberikan efek. Percuma kan kalau misalnya sudah karakteristiknya bagus, kemudian sudah aman, tapi tidak mau berefek sama aja bohong. Begitu juga tiga komponen ini saling berkaitan karena jika salah satu saja itu tidak baik atau tidak memenuhi, maka akan kurang. Misalnya saja nih, ternyata khasiatnya bagus, tapi ternyata toksisitasnya malah tinggi juga. Tentu itu kan akan berbahaya karena memiliki efek double. Satunya menyembuhkan, ternyata satunya itu dapat memberikan atau menjadi keracunan gitu. Nah, terus kalau misalnya ternyata karakteristiknya tidak jelas, sumbernya ini ternyata dari bahan-bahan yang tidak diketahui misalnya, tentu tidak akan bisa karena bisa saja itu dapat berefek ke tubuh kita. Jadi perlu tiga komponen ini yang saling melengkapi karena memang tiga komponen ini syaratnya itu kalau tidak maka tidak akan bisa untuk dikatakan sebagai obat uji. Itu ya sedikit ini. Nah, kemudian ada lagi yang mau ditanyakan? Ini saya mohon maaf ya sebelumnya karena memang telat bukan telat maaf karena memang ada agenda dan mau diinikan agenda yang urgent, jadi mau tidak mau kita lakukan secara online dan juga ini ya tidak bisa di kelas juga. Nah, jadi nanti kita usahakan untuk pengadaan di kelas nanti karena juga bertabrakan sama kelas yang hari Selasa ya. Maksud saya biar sekalian. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai situ? Ada? Udah cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Kalau misalnya sudah jelas, berarti kita cukupkan saja untuk pertemuan kali ini. Ya, maksud saya memang lebih baik infokan supaya lebih lebih ini ya. Lebih lebih. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa absen. Kita cukupkan untuk pertemuannya. Kurang dan lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Saya jenis ya. Terima kasih, Pak.